Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya dan siap belajar. Hari ini kita akan membahas tentang business plan atau bahasa lainnya adalah rancangan bisnis atau rencana bisnis. Business plan atau rencana bisnis umumnya sering sekali digunakan para dosen yang mengajar mata kuliah kewirausahaan. Bahkan, biasanya business plan atau rencana bisnis ini bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran. Apakah itu berupa tugas akhir, ataukah itu berupa ujian akhir, tapi sering sekali business plan ini digunakan. Nah, sebenarnya tidak hanya di kuliah kewirausahaan saja, bisnis plan itu juga bisa digunakan untuk semua orang yang akan memulai terjun di dunia bisnis. Nah, apa sih bisnis plan itu? Bisnis plan itu sebenarnya hampir sama kalau misalnya kita mau bepergian ke suatu tempat, kemudian kita susun dulu yang namanya travel itinerary. Ya, biasanya kan kalau kita mau jalan-jalan, kita pasti menentukan dulu nih kita mau jalan kemana, naik kendaraan apa, uang sakunya berapa, nanti nginep di mana. Bahkan lebih detail kita akan membuat rancangan nanti kita mau makan apa aja di sana, beli oleh-oleh apa. Dan yang utama adalah budgetnya keseluruhan itu berapa. Sama, bisnis plan pun demikian. Bisnis plan itu seperti sebuah rancangan tentang sebuah bisnis. Nah, bahasa yang digunakan oleh Pramudiana dan kawan-kawan mengatakan bahwa segala sesuatu tentang usaha yang akan dikelola, tujuan yang ingin dicapai, wirausahawan dengan usahanya serta cara-cara yang perlu dilakukan untuk meraih tujuan tersebut. Ini bahasa dari Pramudiana dan kawan-kawan tentang definisi dari business plan. Dari pengertian itu, kita bisa tahu ada beberapa hal yang bisa kita jadikan poin. Yang pertama, bahwa di dalam business plan itu ada gambaran usaha. Hal itu dapat kita lihat dari segala sesuatu tentang usaha. Definisinya kan begitu ya. Segala sesuatu tentang usaha. Berarti di situ ada detail mengenai gambaran usaha. Kemudian di dalam business plan juga memuat tentang tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini visi misi. Kenapa demikian? Karena orang membangun bisnis itu harapannya adalah jangka panjang, bukan hanya beberapa waktu saja. Walaupun mungkin bisnis itu adalah bisnis yang tidak selalu sama. Nah, sebagai contoh kan misalnya lagi booming masker, maka dia menjadi pengusaha masker. Lalu setelah booming masker ini berakhir, dia jadi pengusaha yang lain. Tapi intinya bisnis yang dijalani itu diniatkan memang untuk jangka panjang. Walaupun sebenarnya di awal ketika dia memutuskan untuk bisnis masker, ya dia berharap itu juga merupakan bisnis yang jangka panjang. Karena itu di dalam bisnis plan penting bagi calon wirausahawan untuk menyusun yang namanya visi misi, tujuan yang ingin dicapai. Hal ini untuk memudahkan evaluasi dari kinerja dia sendiri, kinerja tentang bisnisnya, gitu. Termasuk di dalam bisnis plan ada strategi, cara mencapai tujuan. Nah, intinya sih sebenarnya bisnis plan itu adalah berupa dokumen. Ya, dokumen yang diketik atau ditulis, isinya banyak. Tapi yang jelas isinya itu merupakan sebuah rancangan usaha. Usaha itu bergerak di bidang apa, siapa target pasarnya, akan dijual dengan harga berapa, kemudian bagaimana cara memasarkannya, bagaimana usaha itu membangun manajemennya, lalu brand produk itu bagaimana, strateginya apa, berapa harga yang ditetapkan, dan yang utama berapa total modal yang dibutuhkan. Apakah menggunakan modal sendiri atau melibatkan modal orang lain atau meminjam ke bank. Nah, itu semua seharusnya ada di dalam business plan. Ini adalah gambaran secara umum tentang struktur business plan. Jadi ada tentang gambaran usaha, kemudian
ada tentang analisis pasar dan pesaing, kemudian ada rencana produksi, ada rencana operasional, ada rencana organisasi, dan terakhir nanti ada rencana keuangan. Gitu. Khusus untuk video kali ini, kita baru hanya akan membahas tentang gambaran usaha saja. Mengenai analisis pasar dan pesaing akan kita bahas di video berikutnya. Demikian juga dengan materi-materi yang lainnya. Oke, kembali ke struktur bisnis plan. Sebenarnya ini bukan struktur yang baku. Teman-teman boleh saja menambahkan. Tapi kalau mengurangi sebaiknya sih tidak. Ini sudah struktur yang paling minimal. Ini contoh bisnis plan yang sangat sederhana. Ada gambaran usaha, analisis pasar dan pesaing, kemudian rencana produksi, operasional, organisasi, dan keuangan. Oke, mengapa harus membuat bisnis plan? Ada 4 tujuan sih sebenarnya. Oke, bukan 4 tujuan ya, 4 alasan. Kenapa harus membuat bisnis plan? Alasan yang pertama adalah supaya kita paham bisnis sendiri. Kadang-kadang kalau kita punya keinginan berbisnis, itu hanya baru sebatas angan-angan, belum diwujudkan dalam bentuk dokumentasi, itu kita sulit untuk mengevaluasi sebenarnya seberapa paham kita dengan bisnis ini. Tentu saja bukan kategori expert, tapi ini bicara tentang siap nggak sih sebenarnya kita dengan bisnis ini. Bisnis apapun, tertarik untuk menjadi reseller misalnya. Paham nggak dunia reseller itu seperti apa? Tertarik untuk membangun startup misalnya. Paham nggak startup itu seperti apa? Tertarik untuk menjadi untuk membuat produk yang kekinian, misalnya minuman kekinian Dalgona Cafe. Nah, paham nggak produk Dalgona Cafe itu seperti apa? Cara buatnya bagaimana? Siapa pangsa pasarnya? Kira-kira akan dijual dengan harga berapa? Harapannya dengan ada bisnis plan itu, semua pengertian atau pemahaman tentang bisnis yang akan dijalankan itu sudah bisa tergambar gitu. Alasan kedua adalah supaya tahu kebutuhan akan pendanaan. Ya jelas ya, karena dalam bisnis plan memuat semua gambaran sampai dengan rencana keuangan. Yang ketiga adalah penjelasan kepada pemasok dan pelanggan. Ya kalau kita punya rancangan yang jelas, usahanya mau dibuat seperti apa, apabila dibutuhkan untuk menjelaskan kepada calon pemasok dan calon pelanggan, maka kita sudah punya dokumentasi yang jelas. Ya, misalnya kita bergerak di bidang desain interior. Kita punya rancangan bisnisnya mau seperti apa. Kemudian kita bisa pergi ke hotel atau ke kantor yang membutuhkan desain interior. Kalau sudah ada rancangan seperti itu kan jadi tahu, oh kira-kira ini akan dibuat seperti ini gitu. Kemudian alasan keempat adalah untuk sebagai upaya menarik sosok penting. Ya, tadi saya jelaskan bahwa ketika kita membuat bisnis plan, maka bagian akhirnya adalah rencana keuangan. Di situ termuat informasi berapa banyak modal yang dibutuhkan. Nah, karena berapa banyak modal yang dibutuhkan, belum tentu semua modal itu kita miliki sendiri, maka ada perlunya atau ada baiknya juga kita minta bantuan orang lain. Nah, supaya orang lain tuh tahu, bisa membantu seberapa jauh, bisa meminjami seberapa banyak, bisa dipercaya atau enggak. Kalau kita membuat bisnis plan kan semuanya akan membantu menjawab gitu ya. Oke. Kemudian kegunaan dari bisnis plan itu sendiri adalah yang pertama tadi sudah disebutkan di alasan, yaitu supaya tahu apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Fokus pada tujuan. Nah, misalnya kalau kita mau jalan-jalan kan, aku mau kemana? Aku mau ke Jogja. Fokusnya adalah tentang Jogja. Dia nggak perlu cari informasi tentang daerah yang lain. Yang ketiga, membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Kalau dia paham bagaimana bisnisnya akan dilakukan, dia akan tahu cara menghadapi persaingan. Seperti apa, strategi apa yang bisa dilakukan. Oh, saya mau jual salad buah. Tapi banyak orang yang sudah menjual, maka gimana ya supaya salad saya tetap laku? Mungkin saya perlu sesuatu yang lain,
mungkin saya perlu menambah topping, mungkin saya perlu bahan baku yang lain. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian menentukan bisnis yang cocok dengan kita, yang sesungguhnya ingin kita jalankan. Ketika kita sedang membuat suatu bisnis plan, mendokumentasikannya, menulis, mengetik gitu ya, menyimpan, mendokumentasikan. Kemudian di tengah-tengah itu kan kita sebenarnya sekaligus evaluasi seberapa paham sih kita dengan bisnis yang akan kita jalani. Jangan-jangan kita cuma sekedar angan-angan saja. Lalu apakah salah kalau kita baru sekedar angan-angan? Tidak salah. Tapi alangkah lebih baiknya kita segera cari tahu lebih jelasnya, lebih detailnya sebelum itu semua dijalankan. Oke, kemudian tentu saja yang kelima, untuk memudahkan mengetahui berapa pendapatan, berapa biaya, dan berapa profit dari bisnis tersebut. Oke, nah sekarang terbayang nggak teman-teman kalau teman-teman diminta untuk membuat bisnis plan? Kira-kira akan membuat bisnis di bidang apa? Ya, kira-kira akan membuat bisnis di bidang apa nih? Kalau harus membuat bisnis plan, mau bergerak di bidang apa, berupa barang atau jasa, atau seperti apa? Sudah mulai punya bayangan? Nah, oke, pelan-pelan ya. Kita lanjut tentang tahapan penyusunan bisnis plan. Ya, tentu saja yang pertama, paling poin itu adalah kita punya ide bisnis terlebih dahulu. Dari ide bisnis tadi, kita jabarkan menjadi sebuah perumusan konsep bisnis. Setelah itu, kita menghitung kelayakannya, layak atau tidak bisnis ini dimulai. Bukan berarti ketika tidak layak lalu kita batalkan, tapi kita evaluasi apa yang kurang dari kelayakan bisnis kita. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, yang poin dari ketika membuat bisnis plan adalah punya ide bisnis. Karena kalau nggak punya ide bisnis, nggak tahu kan mesti jualan apa, mesti ngapain, mau usaha apa, gitu. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa kreatif nih, tapi beberapa tahun terakhir, berdasarkan pengalaman saya mengajar kewirausahaan, sense of business mahasiswa itu sebenarnya mulai rendah ya, atau kebetulan saja momennya karena mereka sedang berada dalam tekanan, jadi nggak terlalu kreatif gitu. Misalnya kita minta, ayo mahasiswa, teman-teman mahasiswa diminta untuk membuat bazar. Mereka akhirnya jualannya sesuatu yang menurut mereka itu gampang laku, cepat habis, dan ya sudah gitu. Semacam cilok, nugget, kira-kira semacam itu. Mereka tidak berani untuk inovasi hal yang lain. Gak tahu apa mungkin karena waktu yang terlalu mepet, atau karena mereka menganggap ya ini hanya sebuah kuliah gitu kan. Padahal harapan kami dosen sih memberikan mata kuliah kewirausahaan itu bukan sekedar memberikan materi, memberikan ilmu, tapi harapannya juga bisa menstimulan mahasiswa untuk memiliki jiwa wirausaha. Dan harapannya sih mata kuliah ini bisa menjadi bekal teman-teman ketika suatu hari nanti mau terjun di bidang bisnis. Oke, ide bisnis tentu saja ada sumber ide yang bisa kita dapatkan. Ada 3 sumber nih. Ya. Yang pertama, sumbernya adalah apa yang dimiliki. Jadi ada sumber ide bisnis itu berasal dari diri sendiri. Apalagi di masa seperti sekarang ini ya, di masa pandemi, masa ada beberapa yang menyatakan ini new normal gitu ya. Tapi kita tahu bagaimana bulan-bulan kemarin banyak sekali pembatasan-pembatasan yang dilakukan yang ternyata berdampak pada ekonomi, pemutusan hubungan kerja di mana-mana, perumahan ya, artinya karyawan itu dirumahkan, bukan memiliki rumah. Merumahkan karyawan ya, itu terjadi di mana-mana, banyak orang yang galau dan khawatir kehilangan pekerjaan, pendapatan, penghasilan, dan dampak lainnya adalah akhirnya banyak orang yang mulai berpikir untuk memiliki usaha, untuk berbisnis. Dari yang memang masyarakat yang tadinya
nggak punya pekerjaan sama sekali, atau yang sempat dirumahkan, bahkan sampai dengan ke artis-artis gitu. Jadi semua mulai berpikir untuk menjadi pengusaha, untuk memiliki sebuah usaha. Nah, sumber ide yang pertama adalah apa yang dimiliki. Nah, ini salah satu yang kita kenal dengan pendekatan inside out. Jadi apa yang ada di dalam akan kita keluarkan, apa yang kita miliki. Kita tuh punya kemampuan apa? Kemampuan memasak, menjahit, atau membuat suatu produk, atau kemampuan menjual. Kita cukup komunikatif, kita cukup pede, atau kita punya kemampuan yang sangat menyukai medsos gitu. Jadi kita bisa ngiklan apapun. Jadi sumbernya adalah apa yang dimiliki. Tidak mungkin seseorang itu tidak punya kelebihan sama sekali, nggak punya kemampuan sama sekali, itu tidak mungkin. Kalau Anda merasa kayaknya nggak punya kemampuan apa-apa, berarti Anda belum kenal diri Anda dengan sangat baik. Ya, apa yang dimiliki itu tidak selalu berupa skill, tidak selalu berupa kepintaran, tidak selalu berupa keahlian. Artinya keahlian dalam menciptakan suatu produk ya. Kalau Anda punya soft skill, sifat yang ramah, komunikatif, atau Anda tipe orang yang pantang menyerah, Anda tipe orang yang suka dengan tantangan, itu juga merupakan satu hal yang disyukuri, yang Anda miliki sebagai salah satu sumber ide dalam membuat ide bisnis. Itu, jadi apa yang dimiliki. Kalau ternyata apa yang dimiliki masih belum nemu, maka kemudian kita berpikir apa yang dibutuhkan orang lain. Nah, konon katanya Nadiem Makarim dulu menciptakan Gojek setelah dia lihat bagaimana kemacetan itu terjadi di Jakarta. Gimana caranya orang bisa datang, meeting tepat waktu. Karena kalau pakai kendaraan pribadi, pakai mobil yang ada, semua orang berpikir akan menggunakan mobil pribadi lebih cepat, maka yang ada macet. Jadi dia kemudian berpikir menciptakan Gojek itu. Seperti itu. Nah, Anda juga berpikir begitu. Apa yang dibutuhkan orang lain? Jadi, kalau kita memiliki sebuah ide bisnis, bicara dari apa yang dibutuhkan orang lain, itu sebenarnya kita seperti sudah memetakan produk pada pangsa pasar yang jelas. Oh, orang tuh lagi butuh masker. Oh, orang tuh lagi butuh makanan sehat. Orang itu lagi butuh makanan yang siap saji. Orang itu lagi butuh makanan matang yang bisa diantar kapan saja. Nah, itu berarti kan pangsa pasar kita sudah jelas. Kita sudah tahu apa yang akan dibutuhkan oleh pasar. Nah, atau kita juga bisa melihat apa yang sudah dikerjakan orang lain. Oh, orang lain itu sudah membangun usaha ini, usaha itu, gitu kan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah akan bergerak di bidang usaha yang sama, atau akan punya ide yang lain, atau mengembangkan dari apa yang sudah dilakukan orang lain. Nah, supaya ide ini ada dalam pikiran kita, kita juga bisa menstimulasi ide. Caranya ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melakukan pengamatan terhadap orang lain. Ya, Anda cukup duduk di suatu tempat, tapi sekarang tidak banyak orang yang nongkrong ya, jadi agak susah untuk dilihat. Tapi Anda mungkin bisa melihat dari channel-channel YouTube misalnya, mengamati orang via media sosial gitu, mengamati Facebook, mengamati Instagram, kan banyak orang-orang memulai bisnis di situ. Di Facebook atau di YouTube terutama salah satunya ya, banyak kok orang tuh sudah mulai memposting misalnya ide jualan apa dengan modal kecil, ide jualan donat, ide jualan hanya dengan modal 100.000 jadinya 1 juta. Nah, itu banyak sekali. Itu bagian dari cara kita mengamati apa yang dibutuhkan orang lain sekaligus mengamati trennya. Karena sekali melihat di media massa, kita juga bisa langsung mengamati orang, mengamati tempat, membaca publikasi, dan juga melihat tren. Nah, membaca publikasi yang dimaksud juga bisa ditambah dengan membaca entah itu media sosial atau media massa, apa yang sedang booming saat itu. Nah, kalau Anda sudah menemukan bayangan ide, ya dengan tadi distimulasi, maka ada 3 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda bisa melakukan diferensiasi. Yang kedua, Anda bisa melakukan adaptasi. Dan yang ketiga, bisa melakukan pengembangan. Diferensiasi
digunakan atau kita bisa terapkan strategi ini untuk produk atau untuk hal yang bisnis yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Gitu. Jadi kalau orang lain bergeraknya di bidang masker, di bidang APD, oh saya mau bergerak di bidang makanan sehat. Nah, diferensiasi. Atau orang sudah banyak nih yang jualan masker sama jualan face shield. Saya mau menggabungkan. Nah, itu namanya diferensiasi. Berjualan sesuatu yang beda dari orang lain. Berikutnya adalah adaptasi. Nah, ini biasa dilakukan oleh orang yang mengusung bisnis kuliner dari suatu daerah ke daerah yang lain. Misalnya dia dari Sulawesi atau dia dari Maluku, mencoba untuk memasarkan makanan khasana di Jogja, maka salah satu yang perlu diperbaiki adalah soal rasa. Orang Jogja sangat menyukai makanan yang dominan manis. Bahkan sayur saja itu kalau orang Jogja dominan manis. Nah, berarti dia harus mengadaptasi produk yang dia bawa dari daerah asal. Berikutnya adalah pengembangan. Kalau pengembangan ini orang sudah bicara apa, orang sudah berbuat apa, maka Anda mengembangkannya. Sudah banyak yang namanya laundry, mau laundry kilat, cuci cepat, cuci hemat, cuci apalah gitu ya. Kemudian rata-rata semuanya sudah COD, delivery. Kalau membutuhkan tenaga, Anda customer itu menelpon atau customer itu langsung datang ke tempat laundry dan nanti hasilnya akan dikirimkan atau lewat GoSend dan sebagainya. Anda boleh mengembangkan ide itu dengan laundry keliling. Jadi Anda yang mendatangi konsumen-konsumen dengan seperangkat alat laundrynya itu. Kira-kira seperti itu ya. Mari kita bicara contoh realnya. Sumber ide apa yang dimiliki, misalnya, kita punya kemampuan naik motor. Simpel kan ternyata, punya motor sendiri, tinggal di Jogja. Jogja itu sebelum masa lockdown ya, atau sebelum masa pembatasan kemarin ini, Jogja merupakan kota yang dihuni oleh puluhan ribu mahasiswa yang berasal dari banyak daerah. Selain itu, Jogja merupakan kota tujuan wisata. Jadi merupakan pangsa pasar yang sangat bagus gitu ya. Apa yang orang butuhkan? Nah, orang tuh butuh makanan, itu yang jelas ya. Apa yang sudah dikerjakan orang lain? Orang itu butuh makanan yang praktis, yang cepat, yang dia nggak perlu kemana-mana. Tapi ternyata sudah banyak yang menjadi driver Gojek, yang menjadi driver Grab gitu kan. Sudah ada program GoFood dan GrabFood. Lalu kita bisa apa ya? Tapi kita bisa naik motor, kita tuh sudah punya motor sendiri dan kita tinggal di Jogja, kita paham dengan Jogja. Kalau orang mau pesan makan lewat Gojek atau Grab itu kan berarti makanan itu harus tertera di aplikasi. Dan itu kebanyakan adalah makanan matang. Oke, gimana kalau misalnya sekarang saya membuat usaha baru terkait dengan itu, yaitu usahanya jasa titip belanja pasar. Nah, misalnya begitu. Ya mungkin sekarang juga sudah mulai booming ini ya, jasa titip belanja pasar. Artinya orang mau apa? Dikumpulkan semua pesanan H-1, lalu keesokan harinya Anda yang berangkat, gitu ya. Jasa titip belanja pasar. Itu contoh dari sumber ide yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah ide bisnis. Nah, jika orang lain sudah melakukan atau sudah ada produk yang serupa, jangan lupa Anda silahkan membuat diferensiasi produk yang sudah ada. Ini lagi booming dan banyak banget ya. Orang jualan salad, jualan masker, nugget pisang, nah itu sedang banyak. Maka salah nggak kalau ikut-ikutan pakai produk ikut-ikutan bisnis itu? Nggak salah, asal Anda punya pembedanya. Kemudian menyesuaikan produk dengan perilaku konsumen terbaru. Ya kan sekarang konsumen itu sedang gencar-gencarnya pola hidup sehat. Jadi bisa nggak nih makanan atau produk-produk itu mampu memberikan jaminan kehalalan, kesehatan, kehigienisan. Kira-kira begitu.
Lalu mengembangkan hal yang sudah dilakukan pesaing. Oh, maaf. Ya, misalnya orang ada masker, kemudian ada lagi yang jualan face shield. Oh, Anda mencoba menggabungkan face shield dengan masker. Nah, kira-kira seperti apa? Gitu. Oke, kita belajar dari produk mie instan. Mie instan di Indonesia tuh banyak sekali dengan kekhasan sendiri-sendiri ya. Kita mungkin sangat bisa membedakan lah mana Indomie, mana mie sedap, mana super mie. Lidah kita tuh sudah hafal saking banyaknya produk mie instan dan saking seringnya mungkin kita mengkonsumsi itu. Lalu kemudian menciptakan produk yang baru atau ada produk yang lain yaitu mie sehat. Ya, yang biasanya kalau Indomie kan Indomie rasa rendang, Indomie ayam bawang, soto mie. Kali ini mie-nya mie sehat. Mie sayur wortel, mie sayur kato, mie sayur buah naga. Pembedanya seperti itu. Atau juga dengan air mineral. Nah, dari air mineral ini kita belajar bahwa sebenarnya air mineral itu kan sudah banyak, tapi selalu justru ada produk baru. Awalnya kan air mineral itu mungkin hanya Aqua, kemudian muncul yang lain, Ades, Le Mineral, kemudian Fit gitu. Tapi toh mereka punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri dengan seleranya sendiri-sendiri. Nah, ternyata ini salah satu manfaat dari selera konsumen yang beragam. Jadi setiap produk memiliki pangsa pasarnya. Produk ayam goreng juga sama ya. Produk ayam goreng itu juga sangat menjamur di mana-mana, banyak. Dan ini masing-masing brand itu memiliki kekhasan. Kalau brand luar itu biasanya memang crispy, enak gitu ya, gurih, tapi harganya mahal. Lalu produk-produk lokal Indonesia mencoba untuk mengadaptasi ayamnya tetap ayam goreng yang crispy dengan harga yang lebih murah. Oke, yang menarik perhatian konsumen sehingga berminat untuk membeli. Jadi kalau Anda mau berjualan, apa sih yang membuat orang itu pengen beli produk Anda? Yang penting produk itu adalah merupakan produk-produk kreatif. Jadi konsumen itu sangat tertarik mengenai produk yang mampu menjadi solusi jika tidak bisa menghadirkan produk yang lebih unggul, atau produk yang memunculkan rasa penasaran sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Dulu mahasiswa saya ketika ada lomba program kreativitas mahasiswa membuat pizza Thales. Kan unik, meskipun rasanya pasti bukan pizza, tapi karena kok ini jenisnya beda nih, ada pizza kok dari Thales, mesti enak. Atau mesti kayak apa sih rasanya, penasaran gitu. Kemudian dulu juga ada yang membuat es krim kulit telur. Memunculkan rasa penasaran. Walaupun yang perlu diingat, kalau konsumen tertarik pada satu produk hanya karena penasaran, biasanya nggak bertahan lama nih loyalitasnya. Kita yang harus selalu mencari metode-metode baru supaya konsumen tetap tertarik. Isu yang sedang menarik perhatian saat ini ada banyak, teman-teman. Misalnya produk yang bicaranya terkait dengan lingkungan, daur ulang sampah misalnya, bekas apa menjadi apa, itu sedang menarik perhatian. Termasuk produk kesehatan, makanan diet, minuman herbal, cara langsing, makanan minuman yang melangsingkan, seperti itu. Kemudian produk dengan bahan dasar produk lokal. Nah, ini sekalipun sebenarnya produk mancanegara itu digemari, tapi orang itu tetap aja bangga ketika dia bisa membuat sesuatu dari produk lokal. Bahan dasarnya itu makanan yang diproduksi oleh negeri sendiri, ketela, ubi, Thales gitu. Dan isu yang lain adalah produk online. Nah, saat ini kan industri startup juga sedang berkembang, sedang banyak. Walaupun juga karena masa COVID-19 ini banyak juga yang gulung tikar, tapi sampai hari ini produk-produk online itu masih diminati. Jadi masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan masyarakat untuk keluar rumah berbelanja, sehingga mereka masih bergantung kepada penyedia jasa online, termasuk produk-produk yang panggilan, misalnya jasa bersih-bersih,
setrika, yang semuanya panggilan ya, termasuk bimbingan belajar. Nah, ini produk-produk contoh kreatif dari Ubi Ungu. Teman-teman pasti sudah sering melihat. Ada juga yang menggabungkan antara produk kekinian dengan produk lokal nih ya, dalgona empon-empon misalnya. Ini ada lagi industri kreatif di bidang daur ulang. Ini juga merupakan salah satu isu yang masih booming ya, daur ulang. Kreasi baju bekas menjadi tas, botol air mineral menjadi sandal, kreasi minuman kemasan menjadi bunga, lalu daur ulang jilbab, kemudian sampah organik. Nah, kalau ini yang sedang booming dan banyak diminati, tapi dari sisi produk ya, makanan diet, sayur organik, makanan diet dengan menu lokal, karena biasanya kan kalau orang makanan diet itu identik dengan mayones, kemudian Quaker Oats gitu ya. Nah, ini ada makanan diet menu lokal, contohnya gado-gado, lotek misalnya. Kalau industri jasa yang sedang diminati, jasa bersih-bersih rumah, tentu saja harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Ini laundry keliling, kemudian jasa bersih kos panggilan. Wah, ini biasanya mahasiswa yang sangunya berlebihan atau sangunya lumayan atau lagi saking sibuknya, jadi nggak sempat bersihin kos-kosan, lalu mengundang ini ya, jasa bersih kos panggilan. Semua gambar saya dapat dari Google ya. Oke, ada lagi tentang setrika keliling, koki panggilan. Jadi kalau Anda pengen masak sesuatu di rumah, Anda tidak Anda tidak perlu takut kalau nggak bisa masak, Anda bisa memanggil orang yang bisa masak. Nah, ini orang yang menawarkan jasa memasak di tempat ini juga sedang diminati. Termasuk tempat olahraga yang bersekat. Jadi sebenarnya orang tuh pengen olahraga, pengen nge-gym, pengen fitness, karena harapannya kan dengan olahraga imunitas dia terjaga. Tapi dia takut karena harus bertemu dengan banyak orang, takut alatnya itu disentuh oleh banyak orang, takut terpapar oleh virus dan sebagainya. Maka yang bisa dilakukan oleh pemilik tempat fitness ini, coba membuat tempat fitness dengan bersekat gitu. Kemudian kalau sudah selesai dipakai oleh satu orang, sudah ada tenaga yang siap untuk menyemprot disinfektannya. Nah, kalau ada jaminan seperti itu, saya yakin orang tuh akan percaya diri. Orang itu akan, bukan percaya diri ya, maksudnya akan tertarik gitu ya, antusias untuk berolahraga. Nah, ini sayuran online juga sedang booming, termasuk belanja bahan makanan yang online. Oke, beberapa hal sering ditanyakan oleh mahasiswa, baik yang sedang mengikuti kuliah kewirausahaan atau yang sudah lulus. Bisnis plan itu wajib nggak sih Bu untuk wirausahawan? Kalau dibilang wajib, nyatanya juga tidak ada yang mewajibkan gitu ya. Kalau wajib itu kan dibuat maka akan baik, tidak dibuat tidak baik gitu. Ini nggak dibuat, kira-kira gimana menurut teman-teman? Dibilang wajib atau enggak? Kalau saya sih lebih cenderung dianjurkan untuk dibuat dengan sangat gitu ya. Kenapa? Karena bisnis plan seperti tadi saya sampaikan, ya dia kan seperti itinerary, seperti rancangan perjalanan. Ini adalah rancangan bisnis Anda. Kalau Anda buat itu, Anda akan semakin yakin gitu ya, semakin mantap lah dengan bisnisnya. Dan kalau Anda terlupa sesuatu, Anda bisa melihat itu karena ada dokumentasi tentang itu. Apakah kalau membuat bisnis plan itu akan sukses? Dipastikan, ya nggak bisa untuk dipastikan sukses. Sama halnya dengan rancangan perjalanan juga mungkin ada saja yang tidak sesuai dengan rencana. Misalnya ada kemacetan, sampai di sana kok tempatnya tutup gitu ya. Jadi ada kemungkinan untuk gagal itu ada. Jadi kalau membuat bisnis plan juga tidak bisa dipastikan akan meraih sukses. Hanya saja ketika kita membuat bisnis plan, di situ ada strateginya, maka kesuksesan itu terlihat. Oh iya, kalau saya konsisten dengan
penjualan segini, maka pada bulan sekian saya akan mendapatkan keuntungan segini. Jadi kesuksesannya akan lebih tampak, tidak lagi imajiner, tidak lagi di langit gitu. Boleh nggak kalau bisnis plan itu diganti atau nggak sesuai rencana? Ya berarti membuat bisnis plan baru. Ya jadi kalau awalnya pengen bergerak di bidang A, terus mau berubah bidang A. Apa itu bidang A? Sangat tidak konkret sekali ya, sangat abstrak. Kalau misalnya awalnya pengen bergerak menjadi pengusaha nugget pisang gitu ya, bisnis plan jadi, kok tiba-tiba tertarik nugget ubi, lalu ketika ya masih sama-sama nugget lah, tapi berarti harus menyusun lagi bisnis plan yang baru. Walaupun dari yang lama masih bisa digunakan, tapi ada baiknya itu disesuaikan. Toh banyak orang punya usaha, pertanyaan berikutnya ya, banyak orang punya usaha nggak perlu bisnis plan, nyatanya juga berhasil, jadi apa masih perlu? Maaf. Kalau ditanya begitu, masih perlu atau tidak, kalau tadi kaitannya dengan kesuksesan kan tidak menjamin ya. Tapi saya yakin kalau Anda mau memiliki usaha dengan membuat bisnis plan terlebih dahulu, maka berhasilnya itu memiliki potensi lebih besar. Kenapa? Karena dalam bisnis plan Anda, di situ ada evaluasi, ada strategi. Jadi Anda seperti punya buku saku untuk menjalankan bisnis. Oh, jika seperti ini saya pernah memikirkan ide ini. Jika seperti ini saya sudah memikirkan ide ini. Maka layaknya buku saku, Anda punya pegangan. Jadi nggak melulu apa-apa harus dipikirkan dari nol gitu. Haruskah kita jalankan bisnis itu merupakan produk atau jasa yang baru? Atau punya kekhasan? Kalau itu harus. Kekhasan tidak melulu dari segi produk. Kekhasan juga bisa dari segi layanan. Minimarket itu banyak, retailer itu banyak, tapi punya kekhasan sendiri-sendiri. Misalnya ada, Alfamart itu nanti belanja berapa, tebus murah, itu menjadi strateginya. Kalau Indomaret nanti beda lagi, beli berapa, gratis berapa. Gitu. Jadi kekhasan itu wajib, sekalipun bukan kekhasan dalam produknya, misalnya kekhasan dalam pelayanannya. Oke. Kalau Anda sudah punya ide bisnis, harapan saya sih sudah mulai ada bayangan ya. Kalau ditanya mau bisnis apa, Anda sudah kurang lebih tahu. Berikutnya, cobalah supaya ide bisnis tadi dirumuskan menjadi sebuah konsep. Nah, kalau ide bisnis itu kan baru berupa mungkin 3-4 kata ya. Saya mau punya usaha jahe bubuk misalnya. Jahe bubuk rumahan yang mau dijual. Atau pengen punya usaha nugget lele, atau mau punya usaha apalah, terserah. Tadi baru sebatas ide lintasan, berikutnya kita rumuskan supaya lebih jelas. Bagaimana cara merumuskan konsep bisnis? Yang pertama, tentukan siapa pangsa pasar kita. Yang kedua, pelajari karakter, selera, dan perilaku konsumen. Yang ketiga, perkirakan produk atau jasa tadi diminati atau enggak. Oke, ini contoh pangsa pasar. Masyarakat menengah ke bawah, remaja putri, masyarakat perantau. Ini adalah contoh pangsa pasar. Pernah ada mahasiswa nanya, pangsa pasar itu apa sih Bu? Pangsa pasar itu adalah mereka yang kita target untuk menjadi mengkonsumsi produk kita. Produk itu bisa berupa barang atau jasa gitu. Boleh nggak kalau pangsa pasar itu ditentukan masyarakat semua umur? Boleh. Tapi akan lebih baik jika spesifik. Karena begini, Anda bikin produk makanan, Anda nggak bisa itu untuk semua umur. Kenapa nggak bisa? Misalnya makanannya berupa makanan yang pedas. Kan kalau untuk anak-anak nggak boleh makan pedas. Atau kasihan anak-anak nanti kalau makan pedas sakit perut. Jadi ada baiknya Anda punya spesifikasi produk. Itu juga akan memudahkan pertimbangan dalam penentuan harga, model, rasa, jenis, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengetahui karakter, selera, perilaku konsumen? Caranya dengan observasi, itu yang pertama, ngelihat aja. Yang kedua adalah dengan literatur, pasti ada nih literaturnya. Ya, kalau nggak punya buku literatur khusus, berarti Anda bisa
mencari lewat Google gitu. Ini contoh karakter konsumen ya. Kalau mahasiswa tuh suka hal-hal kekinian. Kalau ibu rumah tangga menengah ke bawah itu mempertimbangkan harga. Ini karakter. Kemudian ini selera. Ya, kalau mahasiswa cenderung kalau suatu produk itu warna-warnanya yang netral, pastel, warna lembut, atau kalau enggak warna tidak cerah tapi warnanya itu kekinian, mustard gitu ya, navy, Milo. Nah, besok lagi ada nih warna beng-beng gitu ya, Oreo gitu. Oke. Nah, kemudian kalau ibu rumah tangga cenderung warna yang dasar ya, biru, merah, coklat gitu. Dan ini adalah contoh dari perilaku konsumen. Wah, kalau mahasiswa sukanya milih-milih. Kalau bisa sih beli satu dapat banyak gitu. Dan ini kurang lebihnya sama ibu rumah tangga menengah ke bawah juga begitu. Nah, ini contohnya ya. Setelah memperhatikan selera konsumen, karakter, perilaku, misalnya nih ya, misalnya punya ide pengen membuat produk mie daun singkong. Wah, selama ini kan mie sehat kalau warna hijau kan dari bayam atau sawi. Nah, sekarang mie daun singkong. Kira-kira seperti apa? Kalau memperhatikan bahwa pangsa pasarnya adalah mahasiswa dan ibu rumah tangga menengah ke bawah yang suka hal kekinian, memperhatikan harga, maka berarti mie daun singkong ini bisa dibuat versi instan, nanti lengkap dengan bumbu dan rasa yang unik. Rasanya apa terserah. Kemudian penjualannya menggunakan program diskon gitu. Misalnya begitu. Nah, jadi fungsi dari melakukan pemetaan atas pangsa pasar, menetapkan target pasar ini untuk menganalisis produk kita itu kira-kira akan dibentuk seperti apa supaya sesuai dengan selera konsumen. Oke, ngomong-ngomong, apakah kalau kita punya rencana bisnis itu harus selalu usaha yang baru? Boleh nggak kalau meneruskan usaha yang sudah berjalan? Nah, ini juga mahasiswa sering begitu ya. Bu, saya ingin meneruskan usaha orang tua saya. Jadi saya mau meneruskan misalnya usahanya toko kelontong gitu ya. Apakah kemudian kita harus mati ide atau tidak berinovasi? Oh enggak, justru harus sangat berinovasi. Meskipun itu usahanya sudah laris ya, tapi kita mencoba untuk membuat pembeda yang membangun menjadi lebih baik. Oke. Misalnya warung kelontong, ini ada warung kelontong. Misalnya konsepnya dibuat lebih modern ya, dari sisi tampilannya, atau mencoba dengan aplikasi, atau menawarkan program delivery, mungkin menawarkan wifi bagi yang mau mengkonsumsi di situ, misalnya beli minuman mau diminum di situ. Kemudian upayakan punya nomor konsumen supaya bisa dilakukan siaran baru WhatsApp gitu. Jadi di WhatsApp kan ada fitur itu ya, siaran baru. Nah, Anda bisa mengiklankan lewat situ. Oke. Atau mungkin dengan pemberian voucher, dengan penjualan paketan, atau Anda menawarkan jasa menyediakan bahan baku tetangga Anda yang punya hajat atau mereka yang punya hajat, atau konsumen yang punya hajat besar misalnya, Anda yang menyediakan semua bahan baku makanannya, itu bisa saja. Nah, ini adalah bentuk kreasi dari sebuah warung, toko kelontong. Artinya, kalaupun usaha itu adalah usaha yang sudah pernah ada, tidak masalah atau sangat memungkinkan Anda melakukan perombakan, melakukan inovasi demi memajukan toko kelontong itu. Siapa tahu suatu ketika jadinya swalayan, ya kan? Gitu. Oke, nah setelah tadi kita punya ide bisnis, lalu kita coba rumuskan ide bisnisnya seperti apa. Coba lakukan evaluasi dari ide bisnis ini. Menggunakan apa? Metode SWOT atau analisis SWOT. Cari tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa, ancamannya apa, ancaman untuk produk itu. Kemudian prospeknya bagaimana, kesempatan yang ada untuk produk itu bagaimana, apakah akan lebih berkembang atau tidak. Coba Anda lakukan analisis SWOT ya.
Kalau upayakan ini masing-masing dari kuadran ini sama gitu. Tapi kalau bisa, strength itu lebih banyak daripada weaknesses gitu. Opportunities lebih banyak daripada threats. Harusnya sih demikian ya. Oke, jangan lupa kalau ide bisnis sudah ada, pangsa pasar sudah mulai ditargetkan, sudah melakukan analisis SWOT, maka berikutnya tetapkan visi misi dari usaha Anda. Tidak usah muluk-muluk ya. Kalau misalnya tadi Anda punya keinginan buka usaha mie daun singkong, mie hijau daun singkong. Mungkin visinya adalah 10 tahun dari sekarang mie daun singkong dikenal masyarakat Jabodetabek. It's enough. Jadi itu adalah visi Anda 10 tahun ke depan. Misi adalah tentang bagaimana pencapaian itu akan dilakukan. Gitu. Nah, setelah tadi menemukan ide bisnis, Anda menentukan pangsa pasar, lalu melakukan analisis SWOT, diharapkan Anda sudah memiliki gambaran usaha secara utuh. Isinya, bidang usaha apa, produk yang dihasilkan itu apa, keunggulan produknya apa, nama brand atau mereknya seperti apa, gitu. Oke, secara format kira-kira seperti ini. Oke, format business plan. Ya, di sini saya membuat dengan nama rencana bisnis. Ini sekali lagi bukan format yang baku, tapi ini format yang sederhana. Ya, di sini ada daftar isi. Kemudian ada pengantar. Pengantar ini dibuat kalau semua bab sudah terisi ya. Ini kan ringkasan ya. Oh maaf, pengantar itu bukan ringkasan ya. Pengantar ini ya isinya tentang apa sih mau ngapain, tentang bisnis plan ini kira-kira isinya kurang lebihnya seperti apa. Jadi isinya semacam mengantarkan menuju ke poin yang akan dibahas dalam bisnis plan. Kemudian ada ringkasan. Ringkasannya nanti berarti kalau ringkasan ini akan dibuat setelah semuanya selesai ya. Nah, ini tadi yang kita bahas hari ini itu akan dicantumkan di sini, gambaran usaha. Usahanya bergerak di bidang apa? Mau dagang, jasa, manufaktur, produknya yang dihasilkan apa? Keunggulan produknya seperti apa? Nama brandnya apa atau mereknya apa? Upayakan ini brand atau merek ini memang punya makna. Jadi Anda bisa jelaskan itu di sini. Terus visi misi usahanya apa? Oke, kira-kira seperti itu ya. Baik, teman-teman. Seperti itu untuk materi Business Plan Part 1 tentang menemukan ide bisnis. Harapan saya setelah selesai materi ini, Anda sudah punya bayangan kalau diminta membuat bisnis plan, kira-kira akan bergerak di bidang apa. Bagi Anda yang bukan mahasiswa, yang memang ingin belajar tentang bisnis, saya harap video ini juga berguna untuk Anda. Dan setelah mengikuti video ini, Anda mulai memiliki ide kira-kira akan berbisnis di bidang apa. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.